Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk saudara semua. Bagaimana kabarnya siang ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, syukurillah ya. Dari raut wajahnya saya kelihatan ini dari sini ini. Wajahnya cerah semua menandakan sehat walafiat ya. Bagaimana? Sudah makan semuanya? Sudah makan siang? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. kalau di sampingnya ada pisang goreng, singkong, kue-kuehan, ada kopi, minuman, silakan sambil dinikmati ya. Tidak usah sungkan-sungkan. Nah, ada bala-bala gitu ya. Krishna ada bala-bala. Silakan Krishna sambil dinikmati. Nah, kalau yang tidak ada ya air putih juga boleh lah ya. Nah, silakan aja. Baik, saudara, saya akan share screen terkait dengan materi kuliah kita. Nah, mata kuliah kita ini namanya adalah analisis keputusan beserta ada praktikumnya. Saudara ya. Oke. Nah, topik-topiknya sudah saya upload di VL. Nanti harapan saya saudara-saudara semua harap mendownload seluruh materinya. Jadi materinya itu setiap pertemuan, kan ini ada 14 kali pertemuan. Setiap pertemuan itu ada 2, materi teori dan materi praktikum. Jadi harapan saya, saudara download semua materinya dulu dan bisa dibaca dulu sehingga kalau kita mendiskusikan materinya lebih inilah ya, lebih bisa mendalami dan lebih bisa memahami saudara itu ya. Nah, begitu ya. Jadi janji ya semuanya untuk membaca dulu yang saya berikan. Kemudian juga tidak terlepas dari itu juga, bukan hanya tergantung dari materi yang saya berikan ini, harapan juga saudara bisa juga mendownload materi-materi lain yang ada di internet ya. Silakan untuk mencari berbagai macam materi-materi lainnya untuk memperkaya pemahaman saudara tentang mata kuliah ini. Di samping itu juga materi-materi yang bisa saudara lihat juga di Google, di YouTube ya. Sudah saya sampaikan juga linknya di VL itu ada salah satu materi yang terkait dengan why we must understanding of decision making, gitu ya. Mengapa mesti memahami tentang decision making. Nah, bisa saudara lihat di situ bagaimana penjelasannya. Itu untuk memperkaya ya. Di samping pasti banyak lagi materi-materi yang lainnya. Baik, saudara-saudara kalian, kita mulai untuk membahas tentang pengantarnya dulu, pengantar dari teori keputusan ini. Kita lihat begini, saudara. Kalau kata-kata keputusan adalah suatu hal atau suatu kata-kata yang sangat familiar sekali bagi kita semua. Betul nggak? Artinya begini, saudara-saudara, ya artinya kita semua lah gitu ya. Kita semua selalu membuat keputusan. Setiap hari ada banyak keputusan-keputusan yang kita buat. Dari keputusan-keputusan yang kecil sampai keputusan-keputusan yang menurut kita itu memerlukan pertimbangan. Jadi adalah suatu hal yang sudah tidak asing bagi kita. Ya kan? Sudah terbiasa, sudah membuat keputusan itu adalah suatu hal sehari-hari yang kita memang harus lakukan. Baik kita sadar maupun kita tidak sadar sebenarnya dalam hal membuat keputusan itu bahwa kita sebenarnya telah melakukan atau membuat keputusan. Kemudian di dalam perkuliahan atau saudara itu kuliah di prodi logistik bisnis ini, ada mata kuliah analisis keputusan. Jadi keputusan itu ada proses untuk membuatnya, ada proses analisis dulu sebelum membuat keputusan ya. Nah, kalau tadi saya kasih penjelasan di awal bahwa keputusan itu adalah suatu hal yang memang sudah lumrah sehari-hari kita lakukan, pertanyaannya mengapa hal itu perlu dipelajari lagi? Toh karena itu adalah suatu hal yang sudah sehari-hari kita lakukan. Ya kan? Mengapa kita mesti mempelajari lagi?
untuk membuat keputusan itu. Anak kecil juga sudah banyak atau sering membuat keputusan-keputusan dalam hal terkait dengan kebutuhan atau keperluan dirinya sendiri. Demikian juga kita kan. Nah, mengapa kita harus mempelajari analisis keputusan? Oke. Sekarang saya ingin saudara memberikan contoh apa keputusan-keputusan yang sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai jam sekarang ini yang sudah diputuskan dari pagi sampai sekarang ini. Ya. Nah, urusan-urusan sehari-hari yang saudara lakukan ya. Kita mulai dari Rama dulu. Rama apa keputusan yang mulai dibuat dari mulai bangun tidur tadi? Coba Rama. Satu aja. Contoh. Kalau keputusan yang saya lakukan mungkin tadi melakukan mandi, Pak. Saya mau mandi atau enggak, Pak? Oke, mandi apa enggak begitu ya. Oke. Jadi mandi apa enggak nih? Sudah diputuskan. Mandi, Pak. Mandi ya? Mandi lah, Pak. Oh, pantas ya, kelihatan ganteng ya. Makin putih kelihatan Rama ya setelah mandi ya. Oke, bagus. Sekarang Muhammad Ilham. Ya, Pak. Apa keputusan yang Ilham lakukan? Satu saja. Pak. Apa Ilham? Tadinya mau niat makan tapi nggak jadi, Pak. Oh, jadi memutuskan. Mau niat makan siang tapi nggak jadi, Pak. Memutuskan makan siang apa tidak makan. Diputuskan tidak makan, begitu ya? Oke. Karena ada program diet begitu ya, Ilham ya. Nah, oke, siap. Langsung Ensil. Ensil punya keputusan apa dari pagi tadi? Tidur siang, Pak. Oh, gitu ya. Coba ini jelaskan lagi bagaimana. Coba jelaskan. Keputusan untuk tidur siang, Pak. Padahal tidak, Pak. Oh ya. Jadi gini, persoalannya Ensil memutuskan apakah akan tidur siang atau ikut kuliah, begitu ya? Atau begini, ya, tidur siang sambil kuliah kan bisa juga gitu, Sil. Sambil baring-baring gitu ya, sambil kuliah. Handphonenya ditaruh atas begini gitu ya. Pakai ada alat begitu. Jadi lama-lama ketiduran mendengarkan saya cerita begitu ya. Menceritakan nanti bisa ditidur. Oke. Selanjutnya nih, saya tanya ke Mbak Yuni lah. Loncat Mbak Yuni. Halo Mbak Yuni. Iya, Pak. Ya, silakan. Keputusan mengerjakan tugas kuliah, Pak. Keputusan mengerjakan tugas kuliah. Mengerjakan tugas kuliah, Pak. Apa keputusannya? Keputusannya sudah selesai dikerjakan, Pak. Oh, jadi apakah mengerjakan apa tidak begitu ya? Keputusannya dikerjakan. Iya, Pak. Oke, ya. Iya, Pak. Sekarang Fauziah, coba sebutkan keputusan ya, apa? Keputusan mengikuti perkuliahan menggunakan handphone atau laptop Zoom-nya, Pak. Oh, oke. Diputuskan apa? Pakai handphone, Pak. Oh, pakai handphone. Oke. Sekarang begini. Itu kan keputusan sehari-hari. Kemudian coba berikan contoh ya, sebuah keputusan yang agak penting. Kan tadi kan makan apa tidak, tidur apa tidak, pakai handphone atau pakai laptop. Ini sekarang ada keputusan yang agak penting lah dalam hidup saudara. Tidak usah dari pagi kemarin. Jadi sejak dulu sampai sekarang, apa keputusan yang agak penting dalam hidup saudara ya? Coba Fatur Razi coba kasih contoh. Keputusan yang agak penting. Nanti keputusan yang sangat penting saya mau tanya. Yang penting, Pak. Yang agak penting lah begitu ya. Agak penting. Tadi kan keputusan biasa-biasa ya. Biasa-biasa. Penting, nanti sangat penting. Oke, keputusan yang penting lah. Coba. Memilih kuliah apa tidak, Pak? Memilih kuliah. Nah, itu keputusan sangat penting. Oh, sangat penting. Itu sangat penting. Oke, contoh yang Fahrul Razi
memilih apakah akan kuliah apa tidak ya. Maksudnya kuliah Iya. di perguruan tinggi atau gini, memilih perguruan tinggi atau nikah gitu Pak Ruzia. Atau kerja Pak, jangan nikah dulu Pak. Kamu mah banyak pacarnya itu. Ya, jadi Enggak Bapak. enggak. Kalah Enggak, sama Pak. Rama berarti kamu. Kalah sama Rama ya. Oke. Iya tuh Pak, pasti kalah. Jadi memutuskan kerja atau kuliah. Kuliah. Keputusan yang sangat penting. Ini yang keputusan penting. Wahyu Penting. apa? Wahyu apa? Wahyu, coba gantian Wahyu. Keputusan Siap. yang penting. Coba. Artinya penting ini menurut kamu memang ini memiliki atau kita harus mengeluarkan sumber daya, uang, tenaga, pikiran atau pengorbanan yang lebih besar daripada tadi milih makan apa tidak, tidur apa tidak. Artinya ada suatu sumber daya yang dikeluarkan. Uang, tenaga, pikiran begitu ya, atau pertimbangan orang tua. Apa? Coba Wahyu. Wahyuni. Ya Pak, Ayo kasih contoh. contohnya yang penting itu membeli kuota untuk kuliah hari ini Pak. Yang agak jangka panjang sedikit lah. Beli kuota nggak begitu mahal. Nggak begitu mahal. Yang harganya Iya, jutaan Pak. lah. Jutaan. Harganya jutaan. Nah. Membeli handphone untuk kuliah Pak. Ya. Gimana coba apa yang jadi pilihan kamu? Coba jelaskan. Jadi yang saya pilih itu membeli handphone yang baru Pak, karena kuliah sekarang kan sedang online, jadi harus ada fasilitas untuk itu Pak. Jadi keputusannya membeli handphone. Iya. Jadi ada persoalan apakah menggunakan handphone lama atau mengganti dengan handphone baru begitu ya? Yang baru, iya Pak. Nah, gitu maksudnya. Nggak, apakah tetap di handphone lama atau yang baru? Jadi mau diputuskan mana? Putusannya apa? Handphone baru Pak, biar lebih. Handphone baru kan untuk membeli handphone baru kamu kan tidak langsung seperti membalik telapak tangan kan? Jadi pikir-pikir dulu kan? Berapa harganya, tipenya apa dan sebagainya ya? Perlu ada pertimbangan kan? Iya Pak. Nah, bagus. Nah, coba sekarang ini sudah. Krisnadi ya? Krisnadi sudah belum tadi? Kris? Belum Pak. Nah, coba Kris. Belum Pak. Keputusan yang penting. Keputusan yang penting. Kalau menurut saya ya Pak, keputusan yang penting itu kayak membayar uang semesteran Pak. Nggak dengar, ulangi. Membayar? Uang semesteran Pak. Sebentar, membayar semester apa tidak? Membayar semester mah harus itu, yang lain. Iya. Kan, harus itu. Membayar semester. Masa begini? Kan keputusannya kayak gini Pak. Apakah membayar semester apa tidak? Begitu. Iya. Itu keputusannya kan mau yang bayar 100% atau 50% gitu Pak. Yang lain. Itu apa itu namanya memang ada kebijakan bisa bayar sekian itu boleh pilihan. Coba contoh yang lain selain bayar uang kuliah. Ya. Seperti tadi beli handphone. Contoh yang lainnya ya, yang ada pilihan ya, ketika boleh tidak ya. boleh iya begitu. Coba saya ingin ada boleh tidak boleh iya coba. Kalau dari saya membeli laptop mungkin Pak. Laptop ya. Ya. Jadi gimana persoalannya? Mau pakai laptop lama atau beli baru? Ya. Gitu. Diputuskan oleh Kris apa? Laptop lama aja lah, Pak. Oh, laptop lama. Oke ya. Nah, diputuskan laptop lama saja. Oke, nah gitu contohnya. Mahal kan? Laptop. Coba sekarang saya mau tanya kepada Ilham. Ilham sudah tadi ya? Sudah. Pak. Sudah. Saya mau tanya ke Heryuni. Keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Selama ini saya memutuskan untuk sangat memilih Pak. Saya memutuskan untuk memilih kuliah di Poltek Pos dibanding dengan memilih kuliah di Universitas Erlangga. Pada saat STM kemarin. Hebat. Kalau di Erlangga prodi apa? Kedokteran, Pak. Loh,
Nggak milih kedokteran? Ada problemnya lain, Pak, yang memutuskan untuk tidak melanjuti itu. Oh, iya. Oke ya. Jadi itu juga suatu keputusan yang sangat penting itu. Ya. Sangat Sangat penting ya. Oke, bagus. Nah, itu pesan penting. Nadira, coba Nadira. Sangat penting sekarang. Mungkin buat kedepannya sih Pak, apa Nadira Enggak. mau? Bukan buat ke depan. Yang pernah diputuskan, yang pernah dialami. Mirip-mirip kayak Heryuni sih Pak, kayak Nadira keterima di Telkom atau mau milih ke Poltek Pos. Oke, yang lain. Nggak boleh contoh yang sama. Biar agak banyak variasinya. Oh, milih ini Pak, milih jurusan D4 Logistik Bisnis atau D3 Logistik Bisnis. Ya, bolehlah. Tapi ini saya ingin yang sangat penting lagi ya. Kalau bisa ya, yang lainnya kasih contoh ya. Oke, yang lain kasih contoh. Ini Mbak siapa ini ya? Kepotong ini. Farhan aja lah. Mbak Farhan. Tadi kepotong namanya. Farhan, Iya, yang Pak. sangat penting. Saya memilih untuk ngekos di dekat kampus daripada untuk tinggal dengan saudara yang jaraknya lebih jauh. Oke. Bolehlah. Sangat penting ya. Nah, baik. Shani Amalisha. Ya Pak, keputusan yang pernah saya ambil itu kemarin ketika dikabarkan untuk belajar di rumah, saya pilih keluar dari kosan atau tetap di kosan tersebut, dan saya pilihnya keluar Pak, jadi nggak di kosan itu. Kembali ke rumah ya. Oke. Ya, itu keputusan sangat penting itu. Oke. Vincent. Ini Pak, pas akhir tahun kemarin saya memilih pilihannya ini rapid test atau enggak. Boleh penting karena saya takut terjangkit penyakit Pak. Oh, rapid test apa tidak? Ya bolehlah. Rapid test tidak ya. Nah, bolehlah. Risma udah belum tadi? Risma? Nah, coba tolong Risma. Apa menurut Risma pernah membuat sebuah keputusan yang sangat penting? Itu Pak tentang bisnis Pak yang dilakuin. Kan karena kan udah semester 5. Nah, kata kalau menurut saudara aku harus melakukan bisnis atau enggak katanya. Tapi katanya aku jawab itu melakukan bisnis Pak supaya kayak bisa membantu orang tua Pak. Oke, bagus. Tidak semua saya tanya ya, nanti yang lainnya lagi. Baik. Jadi saudara sudah menyampaikan tadi keputusan yang sehari-hari rutin, keputusan yang apa itu penting, dan keputusan yang sangat penting bagi saudara, begitu ya. Jadi ada 3 kategori lah, begitu kita kategorikan. Nah, kemudian pertanyaannya, setelah kita membuat keputusan, maka kita akan evaluasi dari keputusan itu. Dari evaluasi kita, apakah keputusan yang kita buat ini sudah tepat? Atau dengan kata lain, apakah kita puas dengan hasil dari keputusan yang kita buat tadi, keputusan yang sangat penting. Nah, saya kembali ke Risma aja yang pertanyaan terakhir tadi ya, Risma ya. Risma memutuskan apakah akan bisnis apa tidak tadi? Iya, Pak. Apa Risma? Iya, Pak. Bisnis. Risma, saya nggak dengar. Apakah bisnis? Iya, Pak. Iya apa? Akan berbisnis, Pak. Sudah apa belum dilakukan? Sudah dilakukan, Pak. Oke, bagus. Nah, ya itu yang saya ingin tahu. Jadi sudah dilakukan. Nah, menurut Risma keputusannya itu tepat apa tidak? Puas nggak Risma terhadap keputusan itu? Menurut saya sih tepat, Pak. Tepat. Kenapa Risma?
alasannya karena kita lebih tahu gitu Pak, kayak mana cara berbisnis sama orang, kayak lebih mengenal dunia bisnis gitu Pak. Boleh tahu bisnis apa? Online atau bisnis apa? Bisnis asuransi Pak. Oh, asuransi. Asuransi apa? Prudensial Pak. Oh, prudensial. Iya, iya, oke. Artinya jadi agen ya? Risma jadi agen ya? Iya benar Pak. Oh, oke. Jadi agen. Artinya begini, itu adalah kerja ya? Kerja ya? Nah, saya kira tadi bisnis online, begitu ya. Ini termasuk kerja. Oke, bagus ya. Jadi Risma memberikan contoh bahwa ada kerja sampingan yang bisa kita lakukan yang tidak terlalu mengganggu aktivitas mahasiswa, yaitu contoh menjadi agen asuransi. Nah, sambil menjadi agen asuransi itu kan kita bisa memasarkan di sela-sela perkuliahan kita, sebenarnya tidak terlalu mengganggu ya, karena kan tidak perlu masuk kantor. Kalau asuransi itu ya, Risma ya, nggak perlu masuk kantor. Termasuk juga kalau saudara bisnis online juga demikian, ya. Nah, itu hasilnya memuaskan menurut Risma tadi. Oke, baik ya, terima kasih ya. Nah, kita lanjutkan begini. Evaluasi ini bisa jadi memuaskan kita, bisa jadi tidak. Kalau keputusan-keputusan yang kecil tadi ya, misalkan apakah akan mandi apa tidak, begitu ya, kelihatannya kita tidak perlu evaluasi lah. Mau mandi, mau tidak, begitu ya, tidak terlalu signifikan terhadap apa itu ya, terhadap signifikan terhadap kehidupan kita ya. Mandi pagi apa tidak, mandinya jam 7 pagi atau jam 6 pagi atau nanti mandinya jam 3 sore begitu ya, tidak terlalu signifikan ya terhadap kehidupan kita, betul nggak Krishna? Betul ya, mandi, betul, Pak. Memutuskan mandi pagi atau nanti mandi sore tidak terlalu signifikan. Nah, yang signifikan apabila keputusan kita ini berdampak terhadap organisasi atau orang banyak, ya, atau terhadap sumber daya yang besar. Misalkan begini tadi, kita mau beli sepeda motor, motorcycle gitu ya, itu kan harganya mahal. Kurang lebih kalau yang baru 15, 16, atau ada yang 30 juta begitu ya, atau 34 juta. Itu kan nilai uang yang dikeluarkan besar. Ya, berbeda dengan tadi keputusan mandi pagi apa tidak. Nah, kalau kita membuat keputusan di mana hasil keputusan itu berdampak terhadap orang banyak, atau perlu kita pertanggungjawabkan ke pihak lain, nah, hal inilah yang memang perlu kita kaji dengan baik. Tidak bisa serta-merta. Misalkan kalau Ilham naik motor, gitu ya, naik motor ya, dari rumahnya menuju kampus, pakai motor nggak Ilham? Pakai Pak. Pakai, kan? Kan ada keputusan ngegas, ngerem, belok kiri, belok kanan. Begitu kan, itu kan keputusan yang sehari-hari kita lakukan, betul nggak? Nah, ya, Pak, yang begitu mah tidak usah dievaluasi lah, karena tidak berdampak terhadap orang lain, begitu ya, atau terhadap organisasi. Tapi keputusan-keputusan yang tadi saya katakan mengkonsumsi sumber daya yang besar, melibatkan orang besar, berdampak jangka panjang, atau dengan kata lain gini, persoalannya itu kompleks, yang tidak cukup dengan insting seketika mesti diputuskan, maka ini minimal kita uraikan sedikit lah, gitu ya. Kita uraikan apa saja yang perlu diperhatikan. Misalkan apa tujuan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan sasaran yang ingin dicapai. Kemudian tadi misalkan mau beli handphone, umpamanya beli handphone. Tujuannya apa? Mau beli handphone ini. Kan saya sudah punya handphone lama. Sekarang ini ada keputusan yang mau saya buat, apakah menggunakan handphone lama atau handphone baru. Tujuannya kalau saya menggunakan ganti handphone ini apa tujuannya sebenarnya. Kemudian handphone ini kan banyak alternatifnya, pilihannya. Dari harga murah sampai harga mahal, di harga yang tertentu juga, ring tertentu, itu juga macam-macam merek.
Jadi ada alternatif banyak. Itu sudah menunjukkan kompleks itu. Ya kan? Jadi ada beberapa alternatif itu sudah menunjukkan suatu kekompleksan. Kemudian ada kriteria yang mau kita tentukan. Misalkan apa kriterianya tentang memilih handphone? Coba saya ingin tanya nih ke Nisa. Kalau Nisa milih handphone, mau beli handphone, kriterianya apa aja coba? Yang jadi pertimbangan Nisa? Karena handphonenya digunain buat kuliah, otomatis cari handphonenya yang gede, Pak. Biar kalau misalkan digunain, kalau digunain buat Zoom itu, pas dosennya nge-share screen itu jelas. Kemudian maksudnya layarnya lebar gitu ya? Ya. Kemudian handphone, saya mau tanya dulu Nisa, kalau handphone layarnya paling lebar berapa ya? Kurang tahu Pak. Hah? Oh enggak. Jadi yang layar lebar lah begitu ya. Handphone yang layar lebar. Oke, terus? Kemudian yang kalau saya yang kameranya bagus. Kemudian bagus. Yang kualitasnya bagus lah Pak. Jadi layar lebar, kameranya apa itu satuan kamera itu lupa lagi saya. Pixel atau apa ya? Lupa lagi. Yang agak besar, agak ini ya. Yang bagus. Kemudian apa lagi? Kriteria yang lainnya? Kamera? Selain itu apa? Yang kualitasnya bagus apa pokoknya? Kualitas apa? Misal gini, memorinya. Iya, memorinya yang gede. Yang gede. Terus kapasitas simpannya yang besar, gitu ya? Iya. Terus apalagi baterainya? Yang tidak cepat habis. Tahan lama, gitu ya? Oke. Mungkin desainnya yang bagus, gitu ya? Desain itunya. Mungkin juga pilihannya bukan handphone, tetapi tablet. Begitu ya? Nah, apakah handphone, apa tablet? Itu maksudnya kriteria yang akan kita gunakan dalam hal mengambil keputusan. Ya kan? Nah, kalau kriterianya itu banyak, maka tadi kan saya sudah tunjukkan mungkin ada 6 kriteria minimal ya. Maka perlu kita pertimbangkan. Dikaji gitu, dianalisis sama kita. Jadi sudah mulai kata-kata kita perlu ada menganalisis. Ada merek satu, merek yang lainnya. Kriteria harga ini, harga ini. Layarnya ada sekian. Ya, kualitas memorinya ada sekian. Kualitas kamera ada yang begini, macam-macam. Jadi ini pertimbangannya mulai komprehensif. Yang disebut sebagai ini kata-katanya apa? Kompleks. Ya, pertimbangannya ada banyak alternatif. Jadi kalau kriterianya banyak, makin banyak kriterianya, makin kompleks. Oke. Ya. Nah, begitu ya. Ini pelan-pelan dulu ceritanya ya, pelan-pelan dulu ceritanya. Jadi dari keputusan sehari-hari, keputusan penting, keputusan sangat penting. Nah, yang bagaimana yang perlu kita analisis begitu. Selanjutnya proses rasional. Jadi kalau ada banyak kriteria, maka kita perlu mempertimbangkan kriteria itu menggunakan rasional. Rasional itu akal. Akal. Ada juga orang mempertimbangkan tidak menggunakan rasional atau irasional. Contohnya Vincent, ya, Vincent, dengar Vincent? Dengar Pak. Bagaimana kasih contoh Vincent ya, mempertimbangkan sesuatu dengan tidak rasional, jadi irasional. Jadi memutuskan sesuatu irasional, tetapi kalau rasional itu contohnya begini, kita menggunakan suatu metode pendekatan, begitu, metode pendekatan alat secara akademik atau ilmiah, gitu ya, sehingga keluarlah keputusan. Contoh misalkan Vincent pernah belajar operation research nggak? Operation research? Belum. Riset operasi. Riset operasi. Ada kan mata kuliah riset operasi? Masa belum belajar? Krishna sudah belajar kan mata kuliah riset operasi? Pak. Sudah, Pak. Semester berapa? Wah, Vincent lupa lagi nih. Oke. Di dalam mata kuliah riset operasi itu
kita, contohnya ya kalau linear programming, kita akan memutuskan untuk memproduksi suatu atau membuat keputusan, ya, membuat keputusan apakah keputusannya kita simpulkan misalkan X1, X2, X3, berapa jumlah keputusan masing-masingnya, X1 berapa yang akan diputuskan, X2, X3, contoh linear programming ya. Tujuannya misalkan ingin memaksimumkan keuntungan. Jadi ada metode namanya metode linear programming. Itu contoh pemikiran kita yang rasional. Menggunakan metode ilmiah. Sekarang yang saya tanyakan yang tidak rasional. Apa contohnya, Vincent? Membuat keputusan irasional. Contoh. Menurut saya kalau irasional itu kayak keputusan sehari-hari, Pak, yang tadi teman-teman udah bilang, kayak keputusan untuk memilih HP. Itu kan nggak ada riset ilmiahnya ya. Nah, itu juga pakai rasional, Vincent. Memilih HP. Kita akan membandingkan satu produk dengan yang lain. Dari harganya, dari memorinya, dari kameranya. Itu sudah rasional. Jadi kita membandingkan satu kriteria dengan kriteria lain sudah rasional itu. Ini yang tidak rasional. Irasional. Coba, siapa yang tahu? Fatur. Fatur, coba Fatur. Contoh, pernah nggak membuat keputusan yang irasional? Keputusannya itu irasional. Keputusan irasional. Jadi bukan pakai metode ilmiah. Seperti kita tadi membandingkan kriteria-kriteria, itu sudah ilmiah. Bandingkan. Jadi ada dasarnya kita membandingkan itu. Kalau ditanya orang, kenapa pilih ini? Nah ini dasarnya begini, karena layarnya lebih lebar daripada ini. Pencahayaannya lebih bagus, kameranya lebih bagus. Ini harganya juga lebih bagus. Selain desain, itu rasional. Pertimbangan rasional. Karena ada dasar. Nah, ini yang tidak rasional. Coba. Contoh, pernah membuat keputusan irasional nggak? Memutuskan untuk sarapan apa tidak, Pak? Itu rasional itu. Kalau saya rasional. Sarapan, tidak sarapan maka saya akan sakit perut, mengakibatkan saya kurang gizi dan sebagainya. Kalau saya tidak sarapan ini karena dalam rangka saya diet dan sebagainya. Itu ada pertimbangan logika kita. Logika. Ini yang sama sekali tidak pakai logika kita. Saya contoh ya. Rama mana nih Rama? Rama? Ya Pak. Di tempat Rama itu di Tanjung Pinang ya, sering orang membeli nomor togel. Ya. Rama sering beli togel kan? Enggak Pak, enggak pernah Pak. Nah, namanya apa Rama? Lupa lagi saya di Tanjung Pinang. Lotre Pak. Lotre, bukan lotre. Istilahnya apa di sana tuh? Ya lotre Pak kalau di sini Pak, enggak ada yang lain ya? Pak. Lotre. Iyalah, togel lah ya, seperti togel atau lotre gitu ya. Ya Pak. Nah, itu pertandingan judinya itu dilakukan di Singapura, yaitu balapan kuda ya, Rama ya. Balapan kuda. Pak. Nah, nanti akan keluar nomornya. Nah, Rama ini bandar apa tidak di sana itu? Bandar togel apa bukan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke. Mana tahu kegiatan sampingan dalam rangka untuk membayar uang kuliah jadi bandar togel. Begitu bisa juga itu. Tapi saya tidak anjurkannya itu karena haram ya. Tidak boleh berjudi. Oke. Dosa, Pak. Nah, misalkan di Tanjung Pinang itu ada Pak X lah namanya. Dia mau beli togel. Kan nomornya itu nomor berapa Rama? Biasanya 3 nomor, 2 nomor, 3 nomor, 4 nomor, berapa nomor, Rama? Tergantung Pak, ada yang kadang-kadang yang 10.000 dapat 10 juta Pak. Bukan. Nomor yang dibeli itu berapa? Ada 2 nomor. Ada 2, ada 3, ada 4 Pak. Tergantung 3 dan 4. Ya Pak. 3 dan 4 ya. Oke. Nah, sekarang ada juga yang pakai metode ilmiah. Dia dirumus pakai matematika ya atau keluarlah angkanya 77 umpama ya. 77. Minimal ngitung ya, yang menghitung. Nah, dia ngitung itu. Ini dari mana angka ini? Saya ini ngulik nih. Dihitung rumusnya begini nih, dari data masa lalu saya prediksikan forecast begini. Nah, keluarlah angkanya 77. Nah, tetapi yang sering dilakukan Rama ada tidak rasional. Dia datang ke kuburan Cina. Bertapa di kuburan Cina, ya, di kuburan Cina.
kemudian sambil mendayung perahu begini ya. Nah, begitu. Baca-baca mantra, kemudian keluar angkanya 53. Dari mana Rama angka 53? Begitu ya. 53. Nah, ini saya dapat bisikan dari kuburan Cina katanya begitu. Nah, itu contoh keputusan yang tidak rasional. Karena dapat bisikan gitu ya 53. Dari mana? Ya nggak usah tanya. Pokoknya ini ada yang membisikkan angka 53. Contohnya ya. Nah, jadi kalau kita membuat keputusan kemudian ada yang bilang dari mana? Tidak usah tanya. Ini pokoknya ada yang membisikkan. Nah, itu berarti irasional. Atau saya dapat mimpi dari malam itu. Mimpi ya. Nah, begitu. Atau duduk di bawah pohon. Ada yang membisikkan. Nah, itu keputusan yang tidak rasional. Atau dari mbah dukun atau dari orang pinter gitu yang tidak bisa kita kaji secara ilmiah. Begitu ya, kira-kira ini gambaran untuk menjelaskan bahwa kita perlu untuk mengkajinya secara rasional. Kenapa? Kalau di dalam organisasi kita perlu memberikan alasan yang rasional. Gitu ya. Karena kan nanti atasan kita akan menanyakan kepada kita. Ini kan kita mempelajari analisis keputusan dalam rangka harus bisa menjustifikasi secara ilmiah. Kalau saudara-saudara sudah kerja, bosnya menanyakan, misalkan ya, ke Krishna, misalkan, Kris, ini sebaiknya rute untuk pengantarannya lewat mana saja? Sebentar Pak, saya merenung dulu. Merenung di WC ya. Merenung. Sudah Pak, saya sudah dapat rutenya. Rutenya lewat sini, 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 sini. Alasannya apa? Ya tidak usah tanya alasannya Pak. Pokoknya ini hasil dari perenungan saya. Itu gimana bosnya bilang? Krishna. Kalau begitu. Jawaban Krishna. Gimana bosnya bilang? Puas nggak bos? Percaya. Nggak puas percaya, Pak. Kan? Kurang Ya. percaya. Karena tidak bisa dibuktikan. Kenapa Iya. pakai rute ini? Pokoknya bos nggak usah tanya. Ini sudah yang menurut hasil penerawangan saya paling baik ini. Tidak saya tanya lagi gitu. Kan tidak puas kan? Iya. Karena itu kalau Krishna bisa tunjukkan, misalkan ini Pak saya menghitungnya pakai rute terpendek. Cara menghitungnya begini, pakai softwarenya begini. Atau saya menghitungnya pakai VRV, vehicle routing planning. Nah, pakai vehicle routing planning, Pak, saya menghitungnya. Cara menghitungnya demikian, sehingga terbentuk rutenya, memperhatikan jarak, memperhatikan beban yang dibawa, memperhatikan permintaan di sana, begitu ya. Saya bisa hitung. Nah, bosnya pasti akan percaya, begitu ya. Oke. Kira-kira begitu ya, saudara gambarannya ya, tentang pemikiran yang rasional dan tidak rasional. Yang dengan lain perkataan disebut sebagai pendekatan formalistik, formal. Jadi menggunakan metode, begitu ya. Oke. Kenapa? Karena kita akan pertanggungjawabkan kepada pihak lain. Oke. Atau stakeholder. Pendekatan formal. Nah, ini yang tadi yang dimaksud kita pendekatan formal itu. Jelas, masuk akal. Nah, masuk akal, begitu ya. Jangan sampai keputusannya nggak masuk akal itu. Begitu ya. Nah, kemudian tahapannya mengikuti urutan yang benar. Jadi ada tahap-tahapan membuat keputusannya. Kemudian kita buatlah kesimpulan akhirnya. Begitu. Oke. Sebelumnya kan saudara-saudara sudah mengerjakan apa ya Rama? Internship 1 atau project 1. Rama kemarin terakhir apa ini? Internship 1 atau project 1 dengan saya itu dulu? Internship 1, Pak. Internship 1 ya. Oke. Pakai metodenya apa Rama untuk melakukan improvement? Metode DMAIC. Iya, DMAIC, Pak. Lupa lagi ya. Kebanyakan makan mie lendir nih. DMAIC. Nah, sehingga nanti setelah DMAIC, kemudian diberilah saran improve-nya dengan menggunakan 5W1H. 5W1H ya. Matur, tahu nggak kepanjangan 5W1H?
5 watt 1 hau. 5 watt 1 hau ya. Ya. 5W 1 H. Adik, kamu tahu nggak kepanjangannya 5W 1 H? 5W-nya what, where, when, who, terus when, satunya H-nya? yang hanya how, Pak. How. Kalau W 1. Ya, oke ya. Bagus. Siapa tadi namanya tadi? Ade Wahyu, Pak. Wahyu ya. Atau ada juga yang mengatakan 5 wife 1 husband, gitu ya. 5 wife 1 husband. Oke, 5W 1 H ya. Oke, itu ada tahapannya kan. Mula-mula ada tahapan pengumpulan data. Setelah itu identifikasi, betul kan? Kemudian dari identifikasi apa lagi yang dilakukan? Setelah diidentifikasi persoalannya. Apalagi setelah define, measurement-nya pakai apa? Pakai distribusi diagram, Pak. Pareto. Sama diagram Pareto. Bagus. Setelah itu pakai apa lagi? Analisis fishbone. Setelah itu analisis keputusan, improve. Bagus. Kemudian pakai 5W 1 H. Oke ya, begitu. Itu artinya apa? Bagian terakhir ada kesimpulannya kan? Ya, Pak. Kesimpulannya, sarannya. Itu namanya kita menggunakan metode formal. Sehingga bisa dikaji sama dosen penguji juga baca. Ini masuk akal. Bagaimana kalau saudara bikin penelitian tiba-tiba langsung kesimpulan? Coba Farhan, intrinsip satunya langsung kesimpulan atau bagaimana? Langsung kesimpulan aja. Jadi hasil intrinsipnya langsung kesimpulan atau ada tahap-tahapan? Ada tahap-tahapan ya, Pak. Tahap-tahapan. Oke, bagus ya. Baik. Kita lanjutkan. Analisis keputusan akan bermanfaat. Nah, analisis keputusan ini, saudara, adalah yang disebut tools atau alat. Tools, istilah itu ya. Tools, tahu tools nggak? T-O-O-L-S, tools. Tools atau alat. Atau apa? Metode. Begitu ya, tool atau alat. Nah, alat ini yang namanya alat diciptakan manusia itu tentu sekali ada tidak dicapai. Begitu ya, tidak dicapai. Misalkan ada alat namanya gergaji, Shani. Tahu gergaji nggak, Shani? Shani Amalisya. Shani, tahu gergaji? Tahu ya. Suara saya jelas nggak di sana? Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau gergaji untuk motong bawang cocok nggak? Enggak, Pak. Buat Motong apa? buat potong pohon atau kayu, Pak. Oke. Itu maksudnya. Setiap alat diciptakan untuk kegunaan tertentu. Ya. Maksudnya tidak mungkin agak susah menemukan sebuah alat bisa untuk semuanya. Multifungsi, begitu ya. Multifungsi. Ini artinya juga demikian. Metode analisis keputusan ini sebuah alat yang cocok digunakan apabila kita menghadapi sebuah persoalan yang bagaimana maksudnya. Nah, yang bagaimana itu adalah pertama, apabila persoalannya itu namanya unik. Ya, persoalan unik. Kalau kita menghadapi persoalan unik, kalau persoalannya misalkan bangun tidur, mandi dulu atau makan dulu, itu tidak unik itu.
keputusan yang sudah sehari-hari. Ya, misalkan tadi ya, mandi apa makan dulu, begitu ya. Olahraga apa tidak, begitu. Tidak unik. Yang unik itu adalah masalah tersebut tidak mempunyai presiden dan di masa datang mungkin tak terulang lagi. Jadi dia unik. Namanya unik itu dia bukan rutin. Kegiatan yang berbeda antara satu dengan yang lain sehingga perlu memberikan pertimbangan khusus. Begitu. Kalau saudara beli handphone, apakah setiap hari beli handphone? Tidak kan? Kalau saudara beli lagi, mungkin handphonenya juga spesifikasi atau harganya sudah beda lagi kan? Karena kita tidak beli handphone setiap hari, kecuali pedagang handphone ya. Nah, pedagang handphone juga dia setiap hari juga itu ada perubahan-perubahan harga. Apalagi yang sifatnya adalah proyek. Proyek ya, proyek 1, proyek 2, dan proyek-proyek sebagainya itu. Proyek apa contohnya? Proyek pembangunan jembatan. Saya mau tanya ke Vincent, apakah satu jembatan dengan jembatan yang lain itu spesifikasinya sama apa tidak? Spesifikasi, harganya, jangka waktunya. Tidak, Pak. Sama apa tidak? Tidak. Tidak kan? Iya. Karena tergantung keunikan suatu tempat. Tidak ada jembatan yang sama persis panjangnya 10 meter, 2, tingginya 7 meter, umumnya. Lebarnya 3 meter, 3. Tidak semua persis seperti itu suatu jembatan. Karena apa? Tergantung ke daerah masing-masing sehingga unik. Nah, itu namanya persoalan yang unik. Ya, yang sifatnya proyek. Bisa dipahami unik ini? Bisa ya? Suatu persoalan yang kecil kemungkinannya terulang di masa yang akan datang. Kenapa? Karena sifatnya itu unik dari satu kegiatan-kegiatan yang lainnya itu. Kemudian yang kedua, sifat kegiatan ini adalah tak pasti. Atau bahasa Inggrisnya uncertainty. Tak pasti. Maksudnya apa tak pasti? Faktor-faktor yang diharapkan mempengaruhi jawaban memiliki informasi yang rendah. Sehingga kita kehilangan atau tidak punya informasi yang cukup untuk memastikan apakah kejadian itu akan terjadi dengan suatu ketentuan tertentu atau tidak. Contohnya beginilah. Saya ingin tanya, apa contoh kejadian-kejadian yang tidak pasti yang sehari-hari kita alami? Contoh Nadira, apa kejadian yang tidak pasti yang sehari-hari yang kita alami? Mungkin kayak misalnya Nadira mau pergi, apakah bakal hujan atau cuacanya panas, gitu kali ya Pak ya? Oke. Panas. Memang dari ramalan cuaca ada ya disebutkan. Cuman judulnya juga itu kan ramalan. Yang namanya ramalan itu pasti apa tidak, Nadira? Belum pasti, Pak. Nah, betul. Jadi Nadira sudah betul tadi. Ini walaupun ada ramalan cuaca akan hujan, tapi itu belum tentu pasti 100% hujan. Ya. Iya kan? Nah, itu namanya tak pasti. Untuk itu kita jaga-jaga, cobalah bawa payung. Begitu ya. Kalau kita tahu tidak akan hujan, 100% memang tidak akan hujan, ya kita tidak bawa payung. Tapi yang namanya cuaca kita tidak bisa tentukan. Itu contoh. Bagus. Coba yang lainnya ini, kasih contoh yang suatu kejadian tidak pasti. Kaisar, kasih contoh. Kayak kecelakaan mungkin, Pak, saat jalan. Kecelakaan. Jangan contohnya yang seram-seram lah, kecelakaan. Oh, apa artinya? Boleh juga sih, nggak apa-apa, biar tahu. Gimana kecelakaan, Kaisar? Ya, misalkan kita niatnya mau kuliah gitu, Pak, terus amit-amit di jalan kenapa-kenapa, kecelakaan gitu, Pak. Iya. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Betul. Oke, coba yang lainnya. Kasih contoh ini. Siapa nih mau kasih contoh? Ensil, kasih contoh.
ramalan kalau kuotanya habis, Pak. Hah? Kuotanya habis ya? Iya. Kalau kuota habis kan bisa tahu itu Encil. Sekarang tinggal sisa berapa. Bisa dilihat kan? Kalau sisanya sudah tinggal 1 mega ya beli kuota baru lah. Itu kan sudah tertulis di situ ya. Nah. Yang tidak pasti yang lainnya Encil. Pergi jalan-jalan, Pak. Terus? Pergi jalan-jalan dikejar anjing apa tidak gitu ya? Coba Agnes. Pergi jalan-jalan. Ini ada bunyi anjing ya? Barusan. Iya, Pak. Iya, Agnes. Pak. Kasih contoh Agnes. Iya, Pak. Kejadian yang tidak pasti. Contohnya kayak tadi, Pak. Kayak tadi kan Bapak bilang yang menang lotre. Kan itu nggak pasti, Pak. Kita nggak bisa memprediksi kita bisa menang togel atau enggak. Nah, oke, bagus. Itu contoh ya, togel. Ya, itu contoh ya, yang tak pasti. Ada banyak kejadian yang tak pasti. Baik, kita lanjut. Berikutnya, sifat persoalan. Apabila selain persoalan itu unik, tak pasti, juga jangka panjang atau long term, bahasa Inggrisnya ya. Maksudnya apa? Keputusan yang kita buat ini, persoalan yang terkait dengan keputusan ini, itu akan implikasinya memiliki jangkauan cukup jauh ke depan atau berdampak jangka panjang dan melibatkan sumber-sumber usaha yang penting. Ya, sekarang saya tanya ke Hasan Said. Said, dengar Said? Hadir, Pak. Nah, kasih contoh Said ya. Sebuah persoalan yang berdampak jangka panjang dan mengkonsumsi sumber daya yang besar. Dampaknya jangka panjang. Jadi keputusan kita ini biayanya besar, melibatkan orang yang banyak, berdampak jangka panjang yang signifikan begitu. Misalkan 5 tahun, 10 tahun ke depan begitu. Coba kasih contoh. Kuliah, Pak. Kuliah. Ya. Bagus. Kuliah. Sekarang saya mau tanya ya ke yang lain, yang bisnis. Aspek bisnis. Coba Heri Yuni bisa nggak kasih contoh? Bisa, Pak. Bisnis. Di kala pandemi ini kan maksudnya orang-orang kan banyak untuk memutuskan merumahkan pegawai atau dipecat atau masih bekerja di perusahaan gitu, Pak. Memutuskan itu, Pak. Keputusan perusahaan merumahkan karyawan atau tetap dipekerjakan, begitu ya? Iya, Pak. Oke. Coba yang lainnya. Siapa yang bisa ngasih contoh dampak jangka panjang? Silakan, siapa? Saya, Pak. Silakan. Kalau contohnya tuh yang saya alami, Pak, saat ini, Pak. Saya ambil contoh yang saya alami aja, Pak. Saya membangun bisnis, Pak. Membangun bisnis di pandemi gini. Alasan saya membangun bisnis di pandemi gini, saya melihat bahwa kan tahun depan kan saya akan wisuda. Pekerjaan kan makin susah. Makanya saya berpikir untuk bangun bisnis yang jangkauannya itu saya pikir 5-10 tahun lagi pekerjaan itu akan susah. Dan yang bisnis saya bangun itu bukan bisnis yang maksudnya itu yang asal bangun gitu, Pak. Yang saya bangun itu bisnis yang mempunyai jangka panjang seperti bisnis logistik gitu, Pak. Okay. Yang maksudnya itu yang bisa berjangka panjang itu 10 tahun, 15 tahun lagi kan orang-orang kan pinginnya kemudahan gitu, Pak. Pengiriman barang pasti akan naik. Dan pasti orang-orang akan butuh jasa pengiriman kurir gitu, Pak. Mantap nih. Jadi Almantino Official sudah merintis bisnisnya ya, bisnis di bidang kurir gitu ya. Betul gitu Rama, bisnis bidang kurir ya. Betul, Pak. Nah, kurir ya. Sampai saat ini udah jalan belum Rama bisnisnya? Untuk saat ini udah berjalan, Pak, tapi masih bergandengan sama partner, Pak, sama PT lain. Cuman untuk saat ini saya udah mengurus, Pak, perizinannya untuk bisa berdiri sendiri, Pak.
Cuman kendalanya saat ini masih di lapangan gitu Pak. Misalnya perizinannya masih agak sulit gitu Pak. Belum bisa tembus Pak. Jadi kurir service atau bagaimana ini perusahaan jenisnya? Ya, jadi saya tuh sebenarnya tuh punya mimpi Pak, pengen bangun bisnis kayak JNT, JNE gitu Pak. Cuman dari saya itu saya punya konsep baru. Kalau JNT, JNE kan hanya sebatas kirim barang. Itu hanya ya kirim barang ya door to door port to door lah istilahnya kan door to door kan. Kalau saya pengennya semuanya dari pengiriman kayak menggunakan kapal, pesawat gitu ada semua di saya Pak. Di semua pelayanan ada Pak. Oke. Kalau misalkan ada kan namanya Si Cepat, apalagi GNT, ya. Rama mau kasih nama apa ini nanti nih? Udah ada Pak brandnya Pak. Ama Express Pak. Ama Express Pak. Ama Express Pak. Oh, Ama Express. Wah, mantap ya Ama. Ya, yang lain juga bisa ya bisnis namanya. Kalau ada Si Cepat kita bikin Flash Express. Flash yang kilat itu. Wah, flash gitu ya. Oke, mantap ya. Itu contoh Rama punya mimpi ya, mimpi ke depan. Krisnandi jangan cuma mimpiin cewek aja ya. Kalau Rama sudah mimpi bisnis begitu ya. Yang lain juga anak laki-laki harus punya mimpi ke depan seperti Rama ya. Itu oke, bagus. Nanti Rama bisa sharing ke teman-temannya ya untuk yang lainnya biar bisa ngikut Rama jadi bisnismen atau wirausaha. Bagus Rama ya. Kita doakan semoga sukses ya. Amin. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya, saya kasih contoh lagi ya bisnis jangka panjang tadi ya. Contohnya begini, sebuah perusahaan dia akan mendirikan pabrik baru yang tadi lokasinya misalkan di Karawang. Sekarang dia akan expand ke daerah bandara itu berarti Sumedang ya, bukan Sumedang. Kertajati Pak. Hah? Kertajati. Daerah Kertajati dari Sumedang situlah ya, daerah Sumedang. Ya. Oke. Dia akan kembangkan pabriknya di daerah Sumedang atau mendekati Kertajati. Nah, itu suatu keputusan yang jangka panjang. Kenapa? Karena melibatkan sumber daya yang besar. Juga berdampak kalau sudah pabrik itu didirikan, itu pabrik tidak bisa dipindahkan lagi. Jadi dia memutuskan mendirikan sebuah pabrik, lokasinya di mana, jenis bisnisnya apa, itu sebuah keputusan yang disebut sebagai jangka panjang. Unik dan tidak pasti. Apakah ke depan akan maju apa tidak. Dia cuma bisa bikin prediksi atau kajian-kajian. Ya, nah ini yang perlu dikaji dengan baik, diputuskan apakah layak apa tidak untuk dikerjakannya. Dan terakhir itu sifatnya adalah kompleks. Kompleks itu apa artinya? Preferensi, pengambil keputusan atas risiko. Nah, ini istilahnya atas risiko dan waktu memiliki peranan yang besar. Maksudnya kita dalam hal membuat keputusan ini kita mempertimbangkan faktor risikonya. Misalkan tadi Rama bikin bisnis itu ada risiko. Bisa jadi maju, ya, stagnan atau bangkrut. Risikonya, risknya mesti dihitung. Bagaimana risknya? Kemudian waktu, kaitan dengan perjalanan waktu. Bagaimana perkembangan bisnis ini dari periode waktu ke waktu. Kemudian kapan akan dimulai. Misalkan ya, ini timing mesti dihitung. Apakah dalam pandemi ini atau nanti setelah pandemi, gitu kan? Nah itu mesti dihitung. Mungkin di pandemi, karena ini kesempatan, begitu kan? Karena bisnis logistik sedang naik, karena pergerakan barang itu tidak bisa tetap harus dilakukan walaupun orang itu mobilitas berkurang, tapi logistik tetap jalan umpamanya ya. Nah, jadi itu peluang umpamanya. Nah itu artinya kita sebut sebagai kompleks. Ada faktor-faktor variabel-variabel yang meliputinya itu banyak. Itu. Keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya itu banyak sehingga menimbulkan kompleksitas. Jadi istilah kompleks ini apa? Variabelnya banyak sehingga kita ada resiko. Ya, ada risiko dalam hal pengambilan keputusan tersebut.
Nah, kira-kira begitu. Saudara, bisa dipahami nggak kira-kira ya bahwa kita menganalisis keputusan atau mata kuliah analisis keputusan ini memang hendak ditujukan ke persoalan-persoalan yang minimal lah memiliki 4 ini. Mungkin bisa ditambahkan lagi selain unique, uncertainty, long term, and complex. Atau ada yang ingin menambahkan lagi kriterianya selain dari 4 ini? Silakan kalau ingin menambahkan. Mungkin ada kriteria yang lain. Ada yang ingin menambahkan? Ada kriteria yang lain? Mengapa kita perlu menganalisis keputusan? Minimal persoalan itu, persoalan yang kita hadapi itu 4 hal ini. Maka kita perlu kaji secara baik dengan analisis keputusan. Ya. Nah, bagaimana mengkajinya? Nah, nanti kita akan bicara belakangan setelah tahap-tahap ini. Jadi ini baru mengantarkan dulu mengapa perlu analisis keputusan, ya. Gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada yang lainnya mungkin, misalkan selain unik, tak pasti, jangka panjang, kompleks. Ada lagi nggak kira-kira? Ada yang punya pendapat? Sambe, punya pendapat Sambe? Gak ada gambaran, Pak. Hah? Sambe. Enggak. Sambe ini yang punya ini nih. Punya perusahaan farmasi ya? Sambe ya? Amin. Amin. Amin, Pak. Ya, oke, sip. Punya cita-cita ke depan. Namanya aja sudah doa. Sambe, perusahaan Sambe Pharma kan sudah ada. Nanti bisa juga Sambe Logistik. Sambe Logistik. Gitu ya. Nah, kalau Yuni LC ini penyanyi gitu ya. Karena sudah ada Yuni Sarah. Jadi nanti Yuni akan membuat konten-konten tentang logistik, konten-konten yang lainnya yang diupload di YouTube gitu ya Yuni ya. Nah, sudah punya nggak konten-konten di YouTube? Pak. Sudah ada konten-kontennya. Belum, Nanti Pak. saya nanti like, subscribe. Sudah ada kontennya. YouTuber belum, Pak. Ramadhani YouTuber, Pak. Oke, bikinlah konten. YouTube Ramadhani ada, Pak. Siapa? Ya, Pak. Ramadhani YouTuber, Pak. Iya. Official, Pak, official. Bikin konten apa? Konten nyanyi-nyanyi gitu ya. Konten masak. Bisa masak kamu Yuni? Bisa, Pak. Bisa. Bikinlah konten masak, ya. Konten masak nanti Pak. banyak yang nonton nanti ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan ya. Sedikit lagi lah ini. Oke, terlihat anak-anak yang berikutnya ini tabel ini untuk melengkapi tadi. Lihat, Pak. Lihat ya. Di sini tulisannya adalah analisis keputusan ini akan memiliki suatu efektivitas yang tinggi. Efektivitas itu atau efektif. Efektif itu artinya dia bisa mencapai tujuan dengan baik, gitu ya, dengan baik sesuai dengan target kita. Bila apa? Bila bersifat strategis, taktis, dan operasional. Jadi kita pertimbangkan. Maknanya gini, tidak perlulah kita keputusan bangun tidur akan mandi atau tidak mandi, kita membuat suatu keputusan dengan metode analitik hierarki proses. Tahu nggak AHP, saudara-saudara? Sudah belajar AHP belum? Nah, pernah dengar? Sudah, Pak. Sudah kan? Dibuat hierarkinya. Keputusannya mandi, tidak mandi. Kriterianya banyak. Sub kriterianya di atasnya ya, terus kriterianya lagi. Nah, kemudian tujuannya. Dihitung, kemudian pakai responden. Respondennya bapaknya, ibunya, neneknya, tetangga, begitu ya. Nah, baru diputuskan nanti mandi apa tidak mandi. Kalau Medistra memutuskan untuk mandi pagi tidak mandi pagi pakai AHP enggak tuh? Medistra? Enggak kan? Enggak, Pak. Enggak ya? Pakai apa memutuskannya? Memutuskan mandi pagi atau tidak mandi pagi, pakai apa memutuskannya? Pakai model linear programming mungkin.
Linear programming. Tidak ya? Pakai apa jadi? Tidak, Pak. Pakai apa jadi? Pakai pikiran. Itu kamu ngelihat ke siapa ke sebelahnya itu? Ada ibunya ya? Iya, Pak. Iya. Oh, ibunya ikut kuliah ya? Salam buat ibunya. Ya, udah. Ditanya ke ibunya. Jadi kamu kuliah nanya ibunya. Bu, saya tadi pagi ini mandi apa tidak? Ini mikirnya pakai apa, Bu? Gitu. Pakai pikiran ya. Ya, jadi pakai feeling saja ya. Atau pakai insting ya. Pakai insting aja ya. Nah, oke. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke analisis keputusan ini. Saudara ya. Oke, masalahnya strategis. Kalau saudara ingat mungkin ada piramida pengambilan keputusan, ada level keputusan operasional, taktis, dan strategi. Ya kan? Kalau kita mulai yang paling bawah, operasional. Kata-katanya juga sudah operasi. Operasi artinya dia kegiatan yang dilakukan sehari-hari atau jangka pendek. Dia sifat lingkungannya gimana? Lingkungannya statik. Statik ini kaitan dengan, begini maksudnya kata-kata statik ya. Statik itu adalah diasumsikan nilai dari variabel-variabel keputusan itu tidak berubah terhadap waktu. Contoh ya, saudara pakai yang saya kasih contoh ini yang saudara sudah pelajari, pakai linear programming. Linear programming itu nilai parameternya itu statik. Contohnya gini, persamaannya ya, maksimasi Z sama dengan 50x1 tambah 30x2 ditambah 70x3. Ingat nggak itu? Itu fungsi tujuan. Angka 50, 30, 70 itu statik namanya. Tetap. Tidak berubah-ubah. Betul nggak? Ya, karena salah satu asumsi dari linear programming itu adalah parameternya adalah statik, tidak berubah-ubah. Oke, dan tidak mempengaruhi faktor-faktor. Sifatnya bisa dibuat program karena sifatnya berulang. Contoh program-program linear programming nanti saya akan tunjukkan ya. Kita ada metode-metode yang optimasi yang sifatnya statik, itu kita bisa buat apa itu namanya programnya. Metode EOKI, EOI, nah, itu bersifat ya, statik. Sekarang ini penentuan beban mesin, mengubah tata cara kerja. Oke, kalau di bidang operation ya. Naik lagi sedikit. Naik di atasnya adalah keputusan yang tactical. Kalau level pengerjaannya operasional itu adalah supervisor yang mengerjakannya. Kalau taktis itu sudah manager yang mengerjakannya ya. Menengah sampai pendek. Lingkungannya dinamis. Artinya apa? Variabel-variabel ini sudah mulai berubah. Ada faktor-faktor ekonomi, faktor politik, gitu yang mempengaruhi. Sudah mulai ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi agak tidak kepastian. Sifatnya gimana? Bisa dibuat program juga, misalkan program simulasi, begitu ya, dengan memasukkan preferensi pengambil keputusan. Peletakan mesin baru, beli sewa mesin, produksi, dan yang lain. Kemudian yang paling atas adalah keputusan yang sifatnya strategik atau jangka panjang. Lingkungannya dinamis, variabel-variabelnya lebih banyak, begitu ya, dan tidak pasti, saling kait-mengait, sifatnya tidak bisa diprogram, mungkin kita bisa bantuan dengan menggunakan beberapa software, misalkan expert choice, atau yang bukan expert choice, misalnya ini ya, maksudnya expert system gitu ya, atau artificial intelligence dalam rangka untuk membantu kita membuat keputusan. Misalkan perluasan kapasitas pabrik, penetapan lokasi airport, pemilihan teknologi, dan sebagainya. Nah, begitu saudara ya. Nah, ini sebagai pengantar. Pengantar saudara ya, tentang pertemuan kita pertama. Pengantar tentang mengapa kita perlu mempelajari analisis keputusan. Karena kita menghadapi persoalan yang satu yang ini tadi, unik, tak pasti, jangka panjang, dan kompleks. Kedua juga kita memperhatikan bahwa persoalan itu strategik, taktis, dan operasional.
Jadi ini kombinasi dari ini. Kalau kita menghadapi persoalan seperti ini, di mana nanti saudara-saudara akan menghadapinya, baik dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalau sudah kerja. Jadi kalau saudara sudah kerja, nanti akan menghadapi tentu sekali persoalan-persoalan yang mulai dari operasional, taktis, dan strategis. Begitu ya. Oke. Silakan mungkin kalau ada yang ingin dikomen, atau ingin ada yang saudara tambahkan, silakan. Atau mau ditanya, bisa kita diskusikan. Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Ya, Pak. Jadi kan misalnya saya ada satu contoh kasus, Pak. Ya. Saya itu ada satu lagi bisnis, Pak, yang saya mulai dari tahun 2013 itu, Pak. 2013. Masih sekarang masih berjalan, Pak. Ya. Terus waktu awal saya buka itu bisnis, saya udah berpikir, Pak, waktu itu kan masih zaman-zamannya belum ada Android dan lain-lain lah, Pak, masih belum kayak sekarang, Pak, belum ya. atau Android, Pak. Saya buka di bidang jasa, Pak, jasa kayak seperti konsultasi, laporan dan lain-lain gitulah, Pak. Terus saya berpikir, Pak, bahwa kemungkinan 5 tahun atau 10 tahun lagi mungkin bisnis yang kayak ngeprint dan lain-lain ini mungkin nggak ada lagi, Pak, karena tergerus oleh teknologi. Sedangkan dari perencanaan awal saya buka itu, saya udah berpikir 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi di zamannya sekarang saya ini memang lagi gencar-gencarnya, tapi mungkin di masa depan udah nggak bisa berjalan lagi dengan apa yang saya rencanakan. Yang ingin saya tanyakan, itu gimana, Pak, solusinya, Pak? Apakah usaha itu di stop? Keputusannya saya harus stop usaha itu, apakah terus berjalan tapi ujung-ujungnya nanti bakal putus gitu, Pak? Ya, baik. Itu bagus ya. Jadi Rama sudah bisa memprediksi. Nah, artinya begini memang. Dalam hal mengkaji kelayakan sesuatu, kita perlu mengkaji dari berbagai macam aspek. Oke ya, berbagai macam aspek. Ini ada kaitan yang Rama sampaikan itu dengan kaitannya dengan teknologi maksudnya ya. Nah, karena gini kan kaitannya yang Rama katakan. Bagaimana ini kalau teknologinya berkembang sementara bisnis saya ini sudah tidak layak lagi ya. Nah, saya tunjukkan sedikit tentang begini nih. Yang disebut sebagai kajian kelayakan proyek. Sebentar ya. Kajian kelayakan proyek. Ini saya stop dulu ya. Kajian kelayakan proyek. Nah, apakah slide saya bisa kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, ya? Kelihatan, Pak. Nah, saya ingin tunjukkan ini. Sebenarnya, saudara sekalian, kalau kita akan mengkaji sebuah proyek itu akan kelanggengannya di masa akan datang, bagaimana? Maka kita perlu mengkajinya secara komprehensif. Sehingga nanti kita akan putuskan dia go or not go. Jalan apa tidak jalan. Aspek apa saja yang perlu kita perhatikan? Satu adalah kita aspek pasar dan pemasaran. Namanya pasar dan pemasaran. Aspek pasar itu apa saja? Ya kita minimal harus memprediksi faktor-faktor yang berkaitan dengan segmentasi pasarnya gimana. Ya kan? Segmennya bagaimana dulu. Ini akan masuk barang kita itu akan kita pasarkan di segmen yang mana. Kemudian targetnya ke siapa. Dan kita mempositioningkan produk kita bagaimana. Itu aspek pemasaran minimal kita kaji itu. Yang kedua adalah aspek teknologi. Seperti Rama katakan tadi. Bisnis yang akan kita masukin ini, teknologinya akan cepat berubah apa tidak? Kalau cepat berubah, kita bisa nggak mengantisipasi atau mengadopsi perubahan teknologi tersebut?
Ya kan? Nah, maknanya begini. Kalau tadi Rama katakan bahwa tadinya saya menggunakan teknologi yang ini. Sekarang teknologinya sudah berubah. Nah, kita bisa nggak adopt teknologi yang baru? Sehingga kita change bisnis kita. Misalkan begini maksudnya. Asalnya ini. Misalkan taksi. Taksi Bluebird lah. Saya kasih contoh aja Bluebird. Kan itu kan manual. Asalnya ya. Kita cuman bukan manual ya, by phone kalau kita mencari taksi. Dengan adanya Gojek atau Grab, dia kan jadi tersaingi bisnisnya. Pertanyaannya, apakah dia bisa berubah? Change. Change itu artinya, pertama dia bisa nggak gabung dengan Gojek ataupun Grab. Kedua, dia nggak bisa bikin aplikasi yang setara dengan itu, yang bisa menyaingi itu, yang menyaingi Gojek dan Grab. Artinya kita harus ada change untuk mengatasi itu, Rama. Ya, jadi kalau teknologi kita tertinggal, kita harus cepat-cepat change. Atau dari awal sudah dikaji oleh kita dari aspek teknologi. Bisa nggak kita change ke arah sana nanti? Itu teknologi ya. Aspek yang lainnya, teknologi termasuk produksi. Produksi juga berubah. Teknologi produksi kita maksudnya ya. Kemudian, tentu sekali dari SDM. SDM-nya kita mesti persiapkan untuk perubahan tadi itu. Kemudian aspek perencanaan yang dikaitkan dengan aspek proyek ini, yang lainnya adalah aspek juridis, legal, hukum ya, dan bagian termasuk lingkungan. Ini kalau misalkan proyek atau apa itu namanya proyek kita atau usaha kita itu bagaimana terhadap lingkungan. Ke depan, apakah ini akan menjadi masalah lingkungan apa tidak? Kalau kita tahu masalah, maka cepat-cepat change dari sekarang. Contohnya apa? Yaitu bisnis yang berkaitan dengan pom bensin. Contohnya ya, ke depan akan sunset. Kenapa bisnis pom bensin ke depan akan sunset? Siapa tahu? Karena kaitan dengan mobil listrik, Pak. Mobil listrik. Begitu ya. Nah, itu perlu dipikirkan kalau kita mau masuk ke bisnis pom bensin. Ya, kecuali dari sekarang kita merintis ke mobil listrik misalkan ya, contoh aspek lingkungan. Kemudian aspek ekonomi dalam hal ini yang berkaitan dengan kajian aspek keuangan. Ini penting sebenarnya. Kalau kita melakukan sebuah proyek, maka kita mesti nilai aspek-aspek yang berkaitan dengan return on investment misalkan ya. Nah, kaitan dengan break even point di sini saya tunjukkan. Terkait dengan internal rate of return IRR bagian mana di sini ya. Sebentar di sini nih. Bagian investasi proyek. Nah, ini. Misalkan IRR, internal rate of return, net present value, payback period, ini mesti dikaji. Nah, jadi menjawab tadi pertanyaan Rama, sebaiknya memang dalam hal kita membuat proyek gitu atau suatu kegiatan bisnis, minimal kita harus bisa mengkaji aspek-aspek yang tadi saya sebutkan ke depan. Supaya apa? Supaya bisnis kita ini bisa langgeng. Itulah gunanya yang kita sebut sebagai studi kelayakan bisnis. Atau perencanaan bisnis. Ya, perencanaan bisnis yang memuat aspek-aspek apa tadi? Pasar, teknologi, SDM, aspek legal, aspek lingkungan, dan aspek finansial. Nah, itu pasti kita hitung juga minimal ya. Nah, ini tentu sekali bisa dipelajari sebagai analisis kelayakan sebuah proyek. Maka silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Ada yang ingin diskusi lagi, silakan. Ya, baik saudara. Berikutnya, bagian akhir, saya akan tunjukkan kepada saudara tentang praktikum kita. Ya, praktikum saya. Saya sudah upload juga di VL.
ya mengenai praktikum ini. Praktikum 1. Isinya begini, saudara. Ini di depan tuh ada definisi umum, capaian pembelajaran, instruksi kerja. Kita semua ada berapa orang nih mahasiswa totalnya? Berapa orang nih yang join nanti di mata kuliah ini? Ada 25, Rama? 24, Pak. 24, Pak. 24 ya. 24. Begini aja. Kurang lebih 5 grup aja. 5 kelompok berarti satu kelompok rata-rata 5, yang kelompok lain mungkin hanya 4. Begitu ya. Jadi Pak. 5 kelompok, 4 kelompok 5, 1 kelompok 4. Buatlah sebuah kelompok dulu. Silakan, kelompoknya bebas. Saudara mau dengan siapa silakan. Masing-masing 5 maksimum 5 kemudian 4 ya, satu kelompok 4. Nanti didaftarkan ke ketua kelas. Ke Rama nanti didaftarkan. Praktikumnya begini, Saudara. Ya. Saudara browsing di internet. Cari internet. Apa yang saudara cari? Cari sebuah perusahaan di mana CEO itu adalah Chief Executive Officer atau dirut lah gitu ya. Dirut boleh, presiden direkturnya boleh, pokoknya yang pimpinan tertinggi sebuah perusahaan. Apa kaitan dengan CEO-nya? CEO ini adalah pengambil keputusan yang tadi sifatnya keputusan yang strategis kan. Nah, yang ingin kita kaji gini. Itu kan ada 5 kelompok. Ya, 5 kelompok. Ada 3 kelompok yang keputusan dari CEO-nya itu yang sukses. Ada 2 kelompok keputusan CEO-nya itu yang gagal. Ya, misalnya kelompok 1 terdiri dari 5 orang. Ini didaftarkan bahwa dia sudah memperoleh sebuah perusahaan, misalkan ya kelompok 1 nanti mendaftarkan ke Rama ya, ke Rama. Kelompok 1 misalkan perusahaan Coca-Cola. Di CEO-nya itu memutuskan sebuah proyek dan proyeknya itu sukses berhasil. Ya, gitu. Kemudian kelompok kedua misalkan perusahaan Honda. Nah, merek mobil apa di mana keputusan dilakukannya ternyata membawa dampak gagal dengan adanya kerugian-kerugian dan sebagainya. Paham ya? Seperti itu. Jadi ada kelompok yang keputusan sukses, ada kelompok yang keputusan yang dibuat oleh pimpinannya itu mengakibatkan kegagalan. Oke. Nanti begini, buat PowerPoint. 5 lembar atau 6 lembar lah, 5-7 lembar poin-poin. Yang isinya identifikasi masalah, tujuan pemecahan masalah, kemudian sebutkan masalahnya itu unik. Kenapa? Misalkan begini, pabrik Honda memutuskan, Honda motor ya, motorcycle, memutuskan investasi pabrik baru di daerah Ranca Ekek umpamanya. Ternyata itu berarti unik kan? Kenapa tidak pasti? Karena kan demand dari permintaan motor itu bisa jadi meningkat, bisa jadi nurun karena berbagai faktor persaingan, gitu ya. Kemudian jangka panjangnya apa? Ya pendirian pabrik itu memerlukan sumber daya yang besar dan berdampak jangka panjang karena investasinya mahal. Tidak bisa pabrik investasi sekarang besok sudah untung. Jangka panjang, mungkin ada gangguan-gangguan banjir dan sebagainya. Kompleks disebutkan bahwa keputusan ini penuh resiko. Bisa jadi persaingan nanti ada motor asing masuk, atau di daerah ini memang tidak layak didirikan, banjir dan sebagainya. Kompleks. Itu dijelaskan. Ya, mengapa dia unik, mengapa apa sih kompleks. Kemudian jelaskan bagaimana keputusan dilakukan oleh pimpinannya itu. Nah, yang terakhirnya adalah dari keputusan itu apa hasilnya? Ternyata keputusan di Ranca Ekek itu gagal. Berdampak mengakibatkan perusahaan rugi sekian-sekian.
sehingga pabrik di sana ditutup. Nah, itu untuk satu contoh keputusan yang gagal. Jadi satu kelompok cuma satu perusahaan dan satu keputusan saja. Pasti keputusan itu banyak dibuat perusahaan, tapi saya ingin kalau yang keputusan sukses, ya sebaliknya yang sukses tadi ya, berhasil meraih keuntungan dan sebagainya. Apa keputusannya? Kalau yang gagal, sebutkan. Satu saja ya. Ada yang ingin tanyakan nggak? Ada yang ingin tanyakan nggak ini tentang ininya nih? Deskripsi persoalan ini nih. Rifki, coba Rifki, paham nggak Rifki? Rifki, Paham, Pak. coba Paham, kamu paham. jelaskan. Kamu jelaskan, umpamanya Rifki jadi ketua kelompok. Oh iya, Pilih jadi yang mana? Misalkan. Jadi memilih keputusan dari CEO tuh yang ada yang sukses atau yang tidak gitu. Ya, pertama Rifki, kamu cari perusahaannya dulu. Coba Iya, perusahaan ya. apa? Misalkan. Perusahaan apa? Perusahaan PT Pos mungkin, Pak. Ya, oke, bagus. Terus? Pos, terus CEO-nya membuat suatu keputusan. Habis itu diidentifikasi masalah yang keluar saat keputusan itu dilaksanakan. Terus jika fail ada buat tujuan pemecahan masalahnya. Kalau fail, yang kelima masalah apa aja yang terjadi, ada 4, yaitu unik, tak pasti, jangka panjang, dan kompleks, Pak. Saya ulangi ya, saya ulangi Rifki. Supaya yang lain juga paham nih. PT Pos Indonesia perusahaannya. Ya. Terus misalkan sebuah keputusan yang contoh nih keputusan yang gagal umpamanya ya. PT Pos Indonesia investasi pesawat terbang umpamanya. Ya, pesawat terbang. Kenapa ingin investasi pesawat terbang? Karena dia ingin melayani rute seluruh Indonesia umpamanya ya. Oke, pesawat terbang. Nah, tujuannya apa tadi? Tujuan beli pesawat terbang ingin melayani pengiriman kargo untuk seluruh Indonesia. Oke. Sifat masalahnya jelas unik karena ini persoalan yang sekali-sekali, tidak setiap hari dilakukan kan? Tidak pasti resikonya banyak, jangka panjang dan seterusnya. Oke. Sekarang bagaimana perusahaan memutuskan ini? Perusahaan memutuskan ini dengan adanya membuat sebuah adanya konsultan yang memberikan nasihat kepada perusahaan untuk membuat itu. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya adalah gagal. Ya. Gagal di mana perusahaan akhirnya setelah ini mau dijalankan dilihat prospeknya menurun dan akhirnya tidak jadi membeli pesawat dan perusahaan rugi sekian. Gitu aja. Oke, Pak. Itu berarti keputusan yang gagal. Gagal. Tapi ada kelompok lain yang keputusan yang sukses. Ya, misalkan Hasan. Ya. Nah, contoh perusahaan apa Hasan? Perusahaan apa Hasan? Perusahaan sepatu Adidas. Nah, kasih contoh Hasan. Keputusan yang sukses. Contoh. Memproduksi sepatu khusus yang harganya di bawah biasanya, Pak. Sehingga banyak dibeli oleh pelanggan yang kalangan menengah. Nah, lengkapnya gini. Adidas memproduksi merek misalkan tipenya tipe jogging umpamanya ya, tipenya jogging. Harganya 250.000. Itu kan sebuah keputusan kan? Biasanya Adidas memproduksi sepatu harganya berapa, San? 1 juta. Nah, dia ada project memproduksi sepatu yang harganya 250. Sepatunya namanya jogging, umpamanya ya. Nah, kemudian setelah unik dan sebagainya, maka disebutkan bahwa keputusan ini ternyata sukses. Penjualannya meningkat dan memenuhi segmen tertentu dan sebagainya. Ya, nah, begitu Hasan ya. Ngerti saudara? Bisa dipahami? Ngerti, Pak.
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, syukur kalau sudah bisa. Saudara bikin PowerPoint sekitar 5-7 lembar, tidak termasuk cover. Cantumkan juga referensinya. Kemudian minggu depan masing-masing kelompok presentasi paling lama 10 menit. 5 slide itu. Jadi kalau 5 slide, satu orang 1 slide presentasinya. Oke ya? Mempresentasikan tentang keputusan itu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kemudian Bisa, Pak. PowerPoint saudara jangan lupa di-upload di VL ini tadi mana VL-nya? Di VL ya. Oh ini. Di VL ya. Saudara yang upload satu saja KM-nya. Tentu sekali di cover-nya nanti ada nama anggota ya. Nama seluruh anggota 5 orang itu ada. Nanti di-upload di sini nanti di analisis keputusan. Uploadnya di tugas praktikum 1. Nih. Uploadnya di tugas praktikum 1. Ya. Nanti upload, silakan upload di sini. 1 orang aja yang mengupload. Misalnya Agnes upload di sini. Jadi kan ada file submission, upload. Nanti akan muncul di sini. Nanti kelompoknya semua saya akan kasih nilai setelah presentasi. Ya, setelah presentasi nanti akan saya kasih nilai semuanya. Itu yang upload KM atau ketua kelompok Oh iya, masing-masing? ya. Ketua kelompok maksudnya. Oh, iya. Sorry ya, tadi mungkin saya salah. Maksudnya yang upload adalah ketua kelompok, bukan KM. Yang upload adalah ketua kelompok masing-masing. Jadi tidak usah semuanya upload, ketua kelompok saja. Cukup? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup? Cukup, Pak. Cukup anak-anak ya? Cukup, Pak. Oke. Pak. Baik. Kalau cukup, saya kira perkuliahan kita pada hari ini juga cukup harus sampai di sini juga ya. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat walafiat. Billahi Amin. taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.